Kadang kita sibuk mencari rezeki kita, mencari sebongkah berlian untuk anak-anak kita. Sedangkan anak kita tidak tahu. Oh, anak saya sudah dewasa, mungkin sudah bisa menjaga diri. No, itu yang kita harus tahu. Apalagi jangan sampai ku anfusakum ahlikum naro, kita menjaga diri kita, anak kita, keluarga kita dari apa? Dari api neraka. Kadang mohon maaf bapak-bapak, kita sibuk dengan ini, sibuk dengan itu, sibuk dengan sekolah, tapi kita melupakan anak kita. Kadang anak kita tidak jaga, sehingga yang mana dikatakan oleh Al-Habib Zain Baharun, apabila anak itu menjadi baik, hendaklah patuhilah 4 macam. 1, ketauladan yang baik. Kita cari, kita berbuat baik kepada siapa? Kepada keluarga kita, ke anak kita, ke anak didik kita. Kita berbuat baik kepada mereka. Walaupun di dalam diri kita masih ada tergores kata tidak baik. Nomor 2, menasihati tanpa mengenal lelah. Nasihatin selalu. Jangan sampai sudah dewasa, sudah dimondoin, sudah tahu, sudah balik, dilepasin. Tidak. Karena yang manusia itu perlu nasihat. Bahkan bukan hanya manusia, tapi ad-dinu nasihat. Banyak orang beragama, banyak orang Islam, orang mukmin, orang muslim tidak tahu berterima kasih, tidak tahu tidak tahu mengucap hormat kepada muslimin. Lupa belajar menjadi manusia. Tidak lupa belajar agama, tapi lupa belajar manusia. Kadang anak-anak kita sudah lulus, kita sudah sempat dibuang. Padahal kita sebagai guru selalu mendoakan dia keluar, dia boyong, pasti kita doakan. Belum tentu mereka masih ingat kepada kita. Padahal kita yang sudah berjuang pada saat ini untuk menyadarkan mereka, bahkan hanya dianggap sampah. Seperti itu. Kita yang harus menyadarkan mereka. Seperti itu. Menasihati tanpa mengenal lelah. Jangan kan sudah dewasa, perlu dinasihatin. Contohnya banyak kejadian-kejadian di luar, kalau dinasihatin itulah. Terus nomor 3, memberi pengawasan selalu 24 jam kita awasi. Seperti itu. Jangan dia berkawan dengan siapa, dia melangkah dengan siapa, dia keluar dengan siapa, dia chatan sama siapa, kita harus tahu. Jangan itu kepada bidan saya. No way, itu anak kita. Apalagi anak didik kita harus tahu. Nanti dituntut siapa? Kita nanti dituntut di akhirat nanti. Apalagi kita sebagai orang tua, nanti dituntut. Contoh nih, cecetan, kita abaikan. Udah pernah anak saya pasti menjaga nama baiknya, nama baik keluarga pasti. Kita tidak tahu setan itu muncul di mana, kita tidak tahu. Kadang ada juga yang kita nasihatin selalu, Pak, saya keluar ya izin, mau beli, padahal mau ketemu sama ceweknya masih berpelukan di luar, di warung, suap-suapan, ujung-ujungnya sayang-sayangan, seperti itu. Ujung-ujungnya apa kejadiannya? Karena tidak tahu, tidak seorang guru atau sebagai orang tua tidak menasihatin anak, hanya yakinnya anak saya anak baik. Sekarang banyak aplikasi yang untuk perkenalan itu banyak. Ada tantan, ada haru, ada bubur, macam-macam semuanya. Itu ya akhirnya kenalan, saving, akhirnya kena temuan di mana? Di kos. Ujung-ujungnya naudzubillah apa yang dikerjakan. Seperti itu. Pengawasan selalu kita, darah daging kita. Jangan sampai kita itu baik ya. Jangan sampai kita baik, anak kita belum baik. Itu. Allah akan memandang kepada kita, kepada keluarga. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Jadi dipandang dulu kita, karena seorang laki-laki adalah pemimpin para wanita. Jangan sampai kita sibuk dengan ngajar, tapi kita lupa pada anak kita yang diajar, terutama anak darah kita. Kalau saya jujur Pak, saya kepada anak-anak santri dan anak sekolah, saya anggap anak saya sendiri. Bahkan kalau yang kita sempat kita jaga sampai dohir batinnya kita jaga. Terus nomor 4 adalah memberi peringatan agar ada efek jerah. Mohon maaf ya Pak, Bapak-bapak, Ibu-ibu, apabila anak kita teledor nih, sehingga dia sudah merasakan kenikmatan dunia. Kenikmatan dunia banyak Pak, diantaranya wanita. Kalau sudah kenikmatan seperti itu, udah biasa kita cecetan, pacaran seperti itu,
kita sudah teledor sehingga sudah menikmati masalah dunia, dinasihatin tak etik kata orang. Ujung-ujungnya apa? Pakai kekerasan. Nanti dikira orang tua itu tidak apa namanya? Dikira orang tua tidak sayang, padahal sayang itu di dunia. Seperti itu. Jadi ini sebagai pelajaran bagi kita, jangan sampai oh ini anak saya hafiz, Tidak, kita harus jaga dia. Kita harus tahu kepribadiannya. Kalau tidak nanti nyesal di belakang. Pernah Pak, saya juga pernah punya masa lalu gitu. Kita nasihatin jangan sampai pacaran, mokong. Nasihatin masih mokong. Pacaran sampai kadang VC-an tuh sampai jam 3 malam. Ujung-ujungnya kan sayang. Ujung-ujungnya apa? Ketemuan. Akhirnya ketemuan di mana? Apa yang dilakukan? Itu karena nama setan yang jangan sampai anak didik kita atau keluarga kita terjerumus dalam lembah kenerakaan seperti itu. Naudzubillah summa naudzubillah. Dan kita sudah nasihatin Pak, masuk kanan keluar kiri. Itu bisa jadi anak kita melakukan kesalahan. Di antaranya apa? Makan makanan haram. Kalau makanan haram otomatis jiwa dan raga tuh ingin selalu bermaksiat melakukan kesalahan terus seperti itu. Mau narkoba, mau minum, mau main perempuan. Kita harus jaga benar-benar. Saya selalu mewanti-wanti ya, saya, adik-adik saya semua, saya selalu nasihatin. Tapi hidayah dari Allah semuanya. Kadang anak-anak kami di sini selalu kita nasihatin tanpa mengenal lelah. Karena 4 unsur itu untuk menjadikan anak itu menjadi baik. Di dalam Al-Quran surah Al-Isra, surah At-Taha ayat 124, "Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumil qiyamati a'ma." Barang siapa yang berpaling dari peringatanku, berpaling dari peringatan dan dinasihatin, disuruh ke sana ke sini, suruh ke sini ke sana, tidak mau manut. Karena kita dalam mendidik anak itu ada kurangnya, dibiarkan itu. Nah, lalu apakah berpaling dari peringatanku, maka dia akan mempunyai kehidupan yang sempit. Maka baginya kehidupan yang sempit, dan kami giring nanti di hari kiamat dalam keadaan buta. Pak. Nah, kalau sudah buta, dinasihati tidak bisa. Bayangkan Pak, Imam Hadrami itu bermimpi memimpi Rasulullah dalam keadaan bermuka masam. Ya Rasulullah, kenapa ya Rasulullah engkau bermuka masam ya Rasulullah? Kenapa engkau saya dalam keadaan sedih? Karena saat ini umatku dari 1.200 umat muslimin meninggal dalam keadaan kafir, meninggal dalam keadaan tanpa iman, kecuali 2 orang. Itu. Naudzubillah. Apalagi sekarang. Itu. Jangan. Apakah kita yakin kita meninggal dalam keadaan husnul khotimah? Apakah kita yakin meninggal dalam keadaan iman? Nah, seperti itu. Kita kuatkan tekad, niat kita ngajar ya Allah, saya ngajar ya Allah, setiap saya ngajar ya Allah, saya niatkan setiap detiknya berada di hidayatul muslimin, dan setiap saya jalan ya Allah, setiap langkahnya ya Allah, karena Allah mencari ridhamu ya Allah, dengan keberkahannya ya Allah, setiap langkahnya melafalkan Allahumma sholli ala Muhammad ya Allah, dan setiap detiknya ya Allah, setiap detiknya yang berada di jalan menuju kebaikan ini ya Allah, menuju ke pesantren, menuju untuk berjuang di jalanmu ya Allah, saya niatkan agar saya dan keluarga saya dan anak saya menjadi orang-orang yang selamat. Diniatkan seperti itu. Karena ainamal a'malu binniyat, kan seperti itu. Nah, itu lebih baik daripada amalnya. Kita niat juga pahala, Pak. Kita walaupun lupa untuk berselawat, Allah sudah mencatat, Pak. Itu kenapa selawat mudariyah itu sampai malaikat mencatatnya itu. Oh, mencatat selawatnya sampai Nabiullah Khidir datang. Udah mereka sampai capek. Sampai nggak bisa, catatannya sampai berguling-guling gitu. Karena kenapa? Niatnya itu banyak niat. Bayangkan, saya bersalawat menurut apa-apa yang ada di langit dan di bumi dalam salawatnya itu. Menurut banyaknya kerikil-kerikil yang berada di dalam di dunia ini. Bayangkan, setiap kerikil mau dicatat gimana? Setiap pepohonan, setiap daun, bingung mereka. Nah, ini menjadi penguatan bagi kita. Niatkan dalam kita mengajar. Nah, contoh nih, yang belum punya jodoh, ya Allah, saya minta ditemu ya Allah, agar dengan barokahnya agar saya mendapatkan jodoh yang soleh ya Allah, yang bisa memimpin saya ke surgamu ya Allah, seperti itu, keridhamu ya Allah.
niatkan, insya Allah dapat suami yang soleh. Yang punya anak jangan lupa, anak yang masih kecil, bunda-bunda, ayah-ayah yang punya anak yang kecil, ya kita doakan waktu tidur itu doakan dadanya dia usap, bacakan dana alam nasrul laka sadra wa wadana kami suruhkan hati ya wa darabana dan kita kerupain nama lasyusro dan lasyusro faida para tafsir agar kenapa, agar dia anak kita menjadi anak yang sabar. Itu. Jangan lupa kalau bisa satu hari sekali, gitu. Maghribnya ke, subuhnya ke, gitu. Nah, lalu gunbunannya itu bacakan inna anzalna fi lailatul qadri wa ma adraka ma lailatul qadri khairun min alfi shahrin tanazzalul malaikatu wa ruhu fiha bi rabbihim min kulli amr salamun hiya hatta matla'il fajr. Itu bacakan tiup di situ. Kalau dada tadi alam nasro. Agar kenapa? Agar tidak mokong dan nasihatin tak kepada ke timur. Jadi dari kecil kita tidak tahu anak kita di lauhil mahfuz tercatat suul khotimah, kita tidak tahu, Pak. Kullu muyassarin lima khuliqala. Manusia itu diciptakan untuk kegampangan. Jadi kalau dia ahli neraka pasti digampangkan untuk maksiat. Kalau digampangkan untuk menjadi orang baik pasti digampangkan dalam kebaikan. Tapi semuanya bisa berubah dengan doa dan usaha. Innallaha la yuhibbu al-mu'minin hatta yuhibbu ma anfusihim. Jadi begitu. Kita kalau berusaha, zaman dahulu ada kitab dari suul khotimah menjadi husnul khotimah. Banyak ceritanya seperti itu. Jadi dan di surah Al-Isra ayat 72, wa man kana fi hadi a'ma wa fil akhirati a'ma wa adallu sabila. Dan barang siapa di dunia hatinya keras, hatinya buta kan hatinya, tidak mau nasihatin. Kita, Pak, butuh, Pak. Mohon maaf, Pak, saya kadang dinasihatin oleh yang lebih kecil dari saya terima. Kalau dulu saya tidak terima, Pak. Mau sombong saya. Pak. Ini sombong pada diri kita. Sombong itu hanya milik Allah. Lalu Bang, kalau di dunia buta, hati kita buta, nanti di akhirat akan buta dan lebih menyesal. Semoga ini nasihat untuk menguat kita menjadi penguatan kekuatan iman, ketakwaan kita. Kalau ditambah yang belum pernah sholat duha, ayo sholat duha dulu, ke masjid kah, itu, atau di rumah sholat duha dulu. Agar kenapa? Agar digampangkan urusan kita. Rezeki kita juga, jangan mengharap rezeki tapi mengharap ridho Allah, gitu. Kalau yang bisa sholat malam, karena Rasulullah menganjurkan untuk sholat malam. Faman romal muna lailan yaqumu, pada siapa yang ingin mendapatkan derajat yang tinggi, membawa cita-cita yang tinggi untuk anak kita. Kita sholat tahajud bukan hanya untuk diri kita, Pak, untuk umat kita. Rasulullah akan sayang kepada Rasul dan Allah Subhanahu Wa Taala akan sayang kepada seseorang apabila orang itu sayang. Dan orang yang tidak peduli kepada sesama, kita hanya peduli sama kita, keluarga kita. Tapi kita harus peduli juga ke keluarga kita, ke samping-samping kita, tetangga kita. Itu. Kita harus jadi orang yang peduli. Karena bila kita peduli, Allah akan peduli sama kita. Itu. Allah tidak tidur, Pak. Allah tidak tidur. Kadang manusia tuh, antum tahu enggak bandar narkoba yang paling terkenal di dunia, siapa itu? Bob Marley, bukan Bob Marley. Itu mengatakan janganlah kamu percaya kepada manusia pada zaman ini. Nah, seperti ini, Pak. Mohon maaf nih, Pak. Walaupun kita sesama guru, tidak harus percaya sama biasa saja muqallibal qulub. Hati itu bisa berubah, Pak. Kadang sahabat bisa jadi musuh. Nah, seperti itu. Kadang musuh menjadi sahabat. Begitu. Jadi kita yang penting kita saling menasihati, diterima atau tidak, diberi semangat dalam kehidupan ini, diterima atau tidak, itu kembalinya kepada diri kita masing-masing. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Semoga ini menjadi penyemangat bagi kita, dan niat tadi itu semoga dipelajarkan dan dipraktekkan. Semoga urusan antum semuanya dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. May yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ya la yahtasib, itu dalam Al-Qur'an. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah akan dibukakan pintu kemudahan dan diberikan rezeki yang tanpa terduga. Jadi kalau misalnya kita masih belum baik, Pak, kita harus menjaga sholat 40 hari dan jangan sampai meninggalkan takbiratul ihram pertama. Insya Allah kita akan dijauhkan dari kemunafikan, akan dijauhkan dari api neraka. Jadi posisi kita, perasaan kita insya Allah pasti berubah. Jangan syarat menjaga sholat